Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini sebenarnya episode yang ya udah keberapa nggak tahu. Kita mau bahas ijazah palsunya Pak Jokowi lagi nih. Lagi. Kita hari ini bahas dua isu. Yang pertama itu pertemuan Pak Jokowi ke Pak Prabowo 4 Oktober kemarin yang dianggap pertemuan ini dianggap Pak Jokowi itu minta perlindungan ke Pak Prabowo. Waduh. Gitu. Sama yang kedua adalah isu bahwa Pak Jokowi bakal mencabut laporan Roy Suryo CS itu, pencemaran nama baik itu. Gitu. Nah, ini kan sama-sama aneh ya menurut kami ini. Jadi kita mulai dari yang pertemuan Pak Jokowi sama Pak Prabowo dulu. Gimana? Tapi saya mau sebut dulu satu hal nih. Ya. Ini kan semua ada kaitannya sama si kelakuan Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya, kan? benar. Siapa lagi kalau bukan ya? Nah, hari ini tuh bukan hari ini bahkan ya, pada saat kita sedang kita lagi rekaman ini nih. Iya. Sebetulnya pada saat yang sama sedang terjadi konferensi Konferensi pers pers di Barreskrim Polri. Betul. Siapa yang melakukannya? Ya Bapak Ya, itu itu tadi. Bapak Roy Suryo. Ya. Oke. Dia kan isu terbesarnya tuh gini, all of a sudden ya, tiba-tiba saja ada seorang pria bernama Bonatua Silalahi ya. Silalahi, iya benar. Bonatua Silalahi ya. Siapa dia? Pernah dengar? Kurang tahu. Pengamat kebijakan publik. Ya tulisannya sih. Tulisannya begitu. Tapi kita nggak pernah dengar sih. Kita nggak pernah tahu. Iya, aku juga baru dengar sekarang. Pengamat kebijakan publik dari mana ya? Tapi nggak, taruhlah. Iyalah dia. Oke. Nah, Bonatua itu mengaku dia memperoleh salinan ijazahnya Pak Jokowi. Benar. Dari KPU. Hmm. Kan luar biasa ya. Kan selama ini itu adalah sebuah kunci ya. Kan tuduhannya adalah bahwa kenapa Pak Jokowi tidak menyerahkan ijazahnya. Pak Jokowi bilang udah diserahkan. Kemana? Ke KPU. Kemana? Ke Barreskrim, Polda kalau nggak salah ya. Polda Metro Jaya atau apa gitu ya. Pokoknya ke polisi lah ya. And all of a sudden Bonatua ini bilang dia yang dapat. Dapat nih. Kenapa dia yang dapat? Saya nggak ngerti. Aku kalau jadi Roy Suryo kayak kenapa aku yang nggak dapet ya? Gitu. Kenapa dia yang dapat? Kok yang dapat dia? Kok gua nggak dapat gitu kan? Misalnya. Tapi kemudian keluarlah pernyataan dari Bonatua. Saya sudah sampaikan nih ke Roy Suryo. Jadi dia kasih ke Roy Suryo. Jadi Bonatua ini join CS gitu bang ke Roy CS Suryo. kayaknya. Tapi sebelumnya belum pernah kan CS. Kan nggak pernah kedengeran. Iya. Nggak pernah muncul nama ini kan. Berarti dari 5 atau 6 sih CS-nya itu ya? Keseluruhan 12 kan. Oh iya, nambah 1 nih. Tapi ini yang disebut-sebut memang mereka bertiga, Roy, Rismon, terus sama siapa si Tifa ya. Terus ada lagi Kurnia, ada beberapa tuh 6 memang seperti kamu bilang itu. Anyway, Bonatua tuh nggak pernah ada di situ. Sekarang tiba-tiba yang dapat dia nih, diserahin ke Roy, dan pernyataan yang dikeluarkan adalah sama persis. Sama salinan yang pernah saya pegang. Sama salinan yang pernah dipegang oleh Roy. Sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi. Iya, tersebar di media sosial. Tersebar di media sosial ya. Jadi ini terbukti bahwa ini palsu. Gimana kesimpulannya bahwa karena ini sama dengan Dian Sandi dan dengan yang dipegang oleh Roy Suryo, ini menjadi palsu. Ya. Nah, ini lagi rame nih, ya. Tiba-tiba hari ini hari ini rupanya mereka setelah udah punya nih, kita datang ke Barreskrim. Apa isinya ya kita masih tunggu ya. Iya. Cuma ya tentu saja kan datangnya dengan ibu-ibu tuh, emak-emak ya. Ya ibu-ibu lah, jangan emak-emak lah ya. Ibu-ibu jilbab gitu bilang bahwa wah kita ini nih ada pengumuman nih gitu tentang ijazahnya Pak Jokowi.
Nah gitu ceritanya. Cerita singkat. Oke. Kembali ke Anda. Kembali ke pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Betul. Jadi ini bermula dari pertemuan, nggak bermula, tapi ini viralnya itu awalnya karena Pak Jokowi tiba-tiba datang ke rumah Pak Prabowo. Iya. Nggak tahu sih tiba-tiba atau enggak ya. Tiba-tiba sih. Ya, emang Mendadak. tiba-tiba, Bang. Kan kita nggak pernah dengar sebelumnya. Oh iya, kan nggak mungkin juga jadwalnya dipublikasi, Bang. Iya. Oke. Ya mungkin aja dia cerita, saya akan datang ke. Atau nggak bisik-bisiknya ke Bang Ade. Iya, iya. Ade saya hari Sabtu. Tolonglah, temuin saya di Jakarta gitu. Iya, Ya ntar enggak? kita ketemu ya. Nggak segitu akrabnya saya dengan Jokowi. Pokoknya Pak Jokowi ini ke rumah Pak Prabowo itu Sabtu kemarin. Berarti tanggal 4 Oktober di rumah. Nyebutnya Kertanegara ya, Bang. Nah, pertemuan itu 2 jaman lebih, itu sangat tertutup, bahkan dan itu divalidasi juga sama ajudannya Syarif Muhammad Fitriansyah. Nah, tapi kan pertemuannya ini nggak dijelasin ya, Bang. Ini isinya apa, tapi entah dipelintir atau dikemas sama Pak Roy Suryo, ini dibilang, bukan Pak Roy Suryonya, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin. Dia bilang pertemuan itu dilakukan Jokowi agar lepas dari belenggu kasus ijazah palsu. Nggak ngerti ya, ini lepas dari belenggu itu apa? Terus Khozinuddin bilang, ini kemungkinan Jokowi ini minta bantuan ke Pak Prabowo dalam konteks hukum agar kasus ijazah palsu ini tidak terus menyulitkannya secara politik maupun hukum. Tapi sebenarnya pertemuan ini juga dicocoklogi sama orang-orang karena kejadian Pak Bonatua yang tadi disinggung Bang Ade itu tiba-tiba mengaku mendapatkan dokumen salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU langsung per tanggal mana nih tadi, tanggal Kamis kalau nggak salah, Kamis 2 Oktober lalu. Ini 2 Oktober, ini 4 Oktober. Iya. Nah, jadi bayangannya tuh pas Pak Jokowi dengar, Bonatua dapat ijazah saya. Karena Bonatua dapat, Pak Jokowi panik nih. Jadi Pak Jokowi langsung minta telepon Prabowo. Pak, ayo kita ketemu, Pak. Saya minta perlindungan. Ini penting ini. Ini Penting. nasib saya ini. Ilustrasi ya, ilustrasi. Ini Ilustrasi. Pokoknya di keterangan media, Bonatua tuh juga cerita kalau dia itu dapatnya juga lumayan lancar, Bang, dari KPU kalau menurut pengakuan dia. Dia ini lewat jalur resmi namanya Permohonan Informasi Publik atau PPID KPU. Katanya itu kalau nggak salah dia ngajuinnya dari email, terus dibales sama orang KPU-nya, terus orang KPU-nya nyuruh Bonatuanya datang ke KPU yang hari Kamis itu. Dikasihlah salinan itu. Nah, itu kenapa Roy Suryo nggak melakukan hal serupa ya? Makanya kenapa Pak Bonatua yang dapat ya? Iya, makanya. Ini tokoh penting nih Bonatua ini. Udah pokoknya dia emang dia dapat jawaban dari KPU, email untuk datang ke KPU, terus dapatlah salinannya, terus langsung dikasih ya Bang katanya. Bonatuanya kasih ke Roy Suryo dan Roy Suryo langsung bilang sama persis yang diungkit Bang Ade tadi di awal. Walaupun katanya sih ceritanya, saya nggak tahu nih, ada sebuah cuplikan video mengatakan bahwa di video itu di ijazah itu sudah ada yang dihitam-hitamkan ya. Jadi si ketua KPU-nya Muhammad Afifuddin itu dia bilang kalau misalnya beberapa dokumen persyaratan capres atau cawapres itu jadi bukan jadi informasi publik. Jadi ibarat KPU itu negesin kalau misalnya mereka nggak pernah ngerilis salinan ijazah Presiden Jokowi untuk konsumsi gitu. Itu loh. Dia nggak pernah ngerilis apapun gitu. Jadi, nah kembali ke tadi ya, yang jelas si Bonatua menyatakan dia mendapat ijazah tersebut. Ijazah tersebut kemudian disampaikan ke Roy Suryo. Roy Suryo bilang ini sama persis ya. Nah cuma saya sih tadinya menyangka, dalam logika saya nih ya, ini kan kunci banget nih si ijazah. Kalau itu dikasih tanggal 4 itu ya, tanggal 2. Enggak, si Bonatua dapetnya tanggal 2. Tanggal 2. Itu dikasih ke Roy Suryo. Harusnya kan mereka udah langsung periksa kan. Kan mereka punya alat-alat untuk katanya mendeteksi kan. Yang apa, digital apa itu? Forensik apa? Iya, digital forensik kan mereka bisa melakukannya kan. Harusnya mereka udah umumkan dong sekarang. Antara tanggal 2 sampai sekarang tanggal 6. Harusnya udah keluar dong pernyataan dia. Kami sudah periksa ya. Dan ini loh bikin konferensi pers, nggak usah di Barreskrim. Konferensi pers saya di mereka kan, mereka walaupun berulang kali di berbagai tempat ditolak,
Mereka kan bisa bayar sebuah tempat untuk bikin acara semacam itu dan menyatakan bahwa nih udah jelas ya, ini bukti-bukti ini menunjukkan bahwa ini adalah palsu. Ya kan misalnya kayak dulu tuh tanda tangannya nggak ada atau nggak ada capnya atau pakai kacamata. Kan bisa diumumkan. Kenapa enggak? Itu yang menyebabkan saya curiga bahwa jangan-jangan udah liatnya tahu-tahu asli kayaknya asli. Atau nggak yakin? Nggak yakin. Iya, karena kemarin kan sangat yakin tuh. Ini 99% itu palsu, ya. Tapi sekarang tiba-tiba nggak ada pernyataan satupun dari Roy, dari Rismond, dari Tifa, dari si Bonatua sendiri yang menyatakan ini definitif adalah palsu. Itu buat saya mencengangkan, ya. Kalau mereka memang memperolehnya, seharusnya pertama-tama juga KPU menyatakan memang sudah diberikan, ya kan? Ini kita nggak tahu, dia email sama anggota KPU, ya, kira-kira gitu. Iya. Terus dijawab sama anggota KPU itu, silakan datang. Anggota KPU-nya siapa? Siapa yang menyerahkan ke dia? Namanya tuh siapa? Tono, Joni, Roy. Namanya. Masa nggak ada? Nah itu dia. Pengakuannya kan memang dari Pak Bonatuanya doang. Ya Bonatua tuh nggak bilang dari siapa. Namanya Nui, Egra, Ade. Oh, aku tadi ingat kenapa si Nui bilang itunya diitem-itemin. Jadi memang beredar di media kalau yang didapat sama Bonatua tuh udah diitem-itemin ya, gitu. Terus? Cuman dari KPU-nya tuh enggak gitu. Bukan pernyataan dari KPU. KPU. Ya. Jadi sebetulnya nggak persis sama juga sama yang dulu dipegang, karena yang dulu kan katanya nggak ada diitem-itemin ya kan? Iya. Nggak ada. Oke. Nah sekarang jadi pertama ya, kita sendiri harus meragukan nih, apakah benar ini adalah sebuah ijazah, sebuah dokumen resmi yang keluar dari KPU yang isinya adalah salinan ijazahnya Pak Jokowi, ya. Itu harus kita ragukan dulu, belum tentu. Karena belum ada penjelasan dari KPU sendiri bahwa mereka sudah mengeluarkannya. Kedua, kalaupun sebetulnya memang datang dari KPU, kan ada pertanyaan, apa bukti bahwa itu adalah sebuah ijazah palsu? Oke? Kita sebetulnya sama-sama nggak tahu nih sekarang. Yang sebetulnya dikatakan sebagai salinan ijazah Jokowi dari KPU itu adalah benar atau enggak? Atau kalau benar, kalau gitu apakah benar itu palsu atau bukan? Ini menarik menurut saya, sangat penting nih buat perkembangan si kasus ijazah palsu ini. Tapi kedua berikutnya adalah apa yang Anda katakan tadi. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Kenapa mereka ketemu? Kita mana tahu. Nggak tahu. Ada nggak hal-hal penting yang terjadi belakangan ini yang menurut kalian penting emang Jokowi ketemu sama Prabowo di luar soal ijazah palsu? Kurang tahu ya. Kalau aku sih lagi update-nya sama Pak Purbaya sih. Jadi aku nggak terlalu ini. Ya mungkin kalau Purbaya kan nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Atau ya sesederhana silaturahmi bang? Enggak. Ya ngapain dia datang sekarang? Cuman kan ada banyak hal ya yang sebetulnya terjadi belakangan ini kan? Iya, misalnya mungkin MBG itu salah satu, tapi yang terkait langsung sama Jokowi. Yang pernyataan Pak Jokowi maksudnya. Ya. Yang soal kita akan mendukung Prabowo Gibran. Itu salah satunya misalnya. Itu kan rame sekali, ya. Sehingga sampai ada tuduhan bahwa ini maksudnya apa nih Pak Jokowi ingin, karena kan banyak yang protes ya, bahkan kalau nggak salah mantan istrinya Pak Prabowo tuh Bu Titi sampai bilang apa perlunya itu diucapkan sekarang gitu kan? Oh ya. Ada juga sejumlah orang dari partai lain yang mengatakan kenapa kita nggak tunda atau kita tidak bicarakan itu nanti saja, iya, kenapa harus sekarang? Itu kan sesuatu yang sangat penting dan keluarnya memang datang dari Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi sampai ketemu sama Pak Prabowo sekarang untuk bicara secara empat mata gitu ya, itu kan ada kaitannya dengan banyak hal, termasuk soal bahwa benarkah Pak Jokowi itu sekarang sudah menjadi ketua Dewan Pembinanya PSI. Mengingat di PSI kan hanya menyatakan ketua Dewan Pembina kita adalah J banyak. Iya.
bisa Misalnya? Justin gitu kan. Justin, Bisa si komedian itu. ya, bisa Joko Anwar. bisa juga kan J banyak. J banyak. PSI kan sebenarnya lagi unik ya Bang. Maksudnya Iya. kayak inisial J gitu. Ya udah pokoknya kita punya nih orang namanya Pak J. J, Udah terserah lu mau nebak apa deh. gitu. Joni, Jono kan nggak Iya. tahu. Tapi bayangkan itu kan adalah sesuatu yang udah disampaikan langsung oleh Pak Jokowi kalau itu karena Pak Jokowi kan memang sudah sejak lama ini dikatakan sebagai seorang pendukung atau bahkan sempat disebut-sebut sebagai ketua kan beberapa Iya. waktu yang lalu ketika ada kongresnya PSI. Jadi dia perlu ketemu untuk banyak hal ya, untuk ngomongin siapa itu Pak J, tapi terutama juga apa yang Enggra katakan tadi ya. Itu sebetulnya logika Jokowi Gibran Prabowo Gibran itu sebetulnya maksudnya apa sih? Misalnya begitu. Karena kan Prabowo sendiri kan pernah bilang bahwa saya sih nggak merasa perlu lah untuk bahwa sekarang saya udah dicalonkan menjadi seorang calon presiden tahun 2029. Lihat dulu dong hasil kerja saya. Iya. Itu udah keluar dari Prabowo pernyataan itu. Bukan dalam kaitannya dengan pernyataan Pak Jokowi ya. Sebelum itu udah pernah dia sampaikan. Nah sekarang apakah pernyataan Pak Jokowi untuk memajukan Prabowo Gibran pada tahun 2029 adalah sesuatu yang bertabrakan dengan pernyataan Pak Prabowo? Itu kan perlu diperjelas. Ada banyak nih, ada soal reshuffle. Benar. Reshuffle kan juga menyangkut nama-nama yang disebut orang-orangnya Pak Jokowi, Oke. misalnya. Tapi juga termasuk Pak Purbaya yang adalah orang Pak Jokowi tapi sekarang menjadi Menkyu. Menkyu yang kontroversial. Jadi there are a lot of things ya. Ada begitu banyak hal yang harus dibicarakan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan jangan kepedean kalau ngomongin itu soal ijazah palsu gitu. Mungkin disebut juga. Mungkin disebut juga tapi Gimana kok Jokowi kata Prabowo kan? Ijazah palsu. Aman, ya. Misalnya. Oke. Kan gitu. Jadi jangan kepedean bahwa wah, dia sedang berusaha menyelamatkan diri. wah jangan Jokowi lagi panik. Lagi Tegang. panik, lagi tegang, takut gitu ya. Enggak ada urusannya. Ya. Yang saya tahu sih emang nggak ngomongin itu. Walaupun barangkali disebut tapi bukan itu main isunya yang dibicarakan. Wah, itu info A1 bukan Bang? Bukan. Dari sumber yang saya tidak bisa Jelaskan. jelaskan, iya. Pokoknya ini info A1 ya. Orang dekatnya. Iya, orang terdekatnya bilang bahwa Orang itu siapa? Nggak bisa bilang. Ini kan bocor halus. bocor halus. Oke. Iya. Masih bocor halus, ya. Jadi sebetulnya pertemuan dengan walau bagaimanapun saya setuju ya. Pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu pasti penting ya. Pasti adalah sesuatu yang perlu dibaca secara hati-hati kali ya dalam kaitannya dengan konstelasi politik saat ini ya. Karena kan biar gimana pun kita tentu tahu lah ya, isu bahwa Pak Jokowi itu ternyata tidak lagi akan sekedar menimang-nimang cucu di rumahnya setelah selesai menjabat sebagai presiden itu penting. Karena banyak orang kan bilang Pak Jokowi berhenti deh berpolitik. Ya, di rumah aja nimang cucu, jangan netes gitu kan. Susah banget sih jadi rakyat biasa doang gitu. Nah gitu kan sering terdengar itu kan. Nah sekarang sudah terbukti bahwa atau sudah semakin jelas bahwa Pak Jokowi tidak akan melakukan itu. Pak Jokowi masih akan berkecimpung dalam dunia politik. Paling tidak dia sudah menyatakan saya akan mendukung penuh PSI kan. Sebagai apa nggak tahu kita. Cuman dia akan kembali berpolitik mendukung PSI. Nah, jadi pertemuan antara tokoh sebesar Jokowi dengan presiden itu adalah sesuatu yang menurut saya memang bisa punya arti sangat penting buat politik Indonesia. Setuju? Setuju banget. Ya. Kenapa Bang? Tapi di samping pertemuannya Pak Jokowi sama Pak Prabowo, di sampingnya itu juga beredar kabar. Nah aku nih sebenarnya point of view aku ya, aku nggak tahu nih kabarnya dari mana, antara ini kabar burung atau kabar apa. Jadi kabarnya itu Pak Jokowi bakal mencabut laporannya, laporan pencemaran nama baik, fitnah yang waktu itu sempat dilaporin ke Polda itu benar-benar rame.
di media sosial soal itu. Nah, gara-gara laporannya mau dicabut, ini jadi Roy Suryo CS tuh pada speak up gitu bang. Langsung pede. Langsung pada pede gitu. Gue mau damai gitu. Kan katanya kan dicabut laporannya, akhirnya bakalan ada Pak Jokowi bertemu sama Roy Suryo CS terus bakalan ngeagendain perdamaian. Dari kabarnya tuh kayak gitu bang. Nah karena kabarnya kayak gitu akhirnya Rismon terus juga kuasa hukumnya Roy Suryo CS itu speak up. Nah kalau misalnya Rismon itu bilangnya sebaiknya Jokowi tetap pada pendiriannya membuka kasus ini ke pengadilan. Iya. Jadi kayak kalau netizen bilangnya Rismonnya nantangin, udah ngapain dicabut, biar sampai ke pengadilan dong, kita buktikan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalnya dari kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin dia bilang kalau misalnya terjadi perdamaian antara Pak Jokowi sama Roy Suryo CS ini itu tuh jadinya jadi pengkhianatan gitu. Kan maksudnya Roy Suryo CS kan memperjuangkan, membuktikan kebenaran kan. Jadi itu kayak mengkhianati gitu. Terus juga ada Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia. Dia bilang laporan bahwa Pak Jokowi ini mencabut itu kata dia sih itu hal yang baik. Jadi bisa berdamai, terus Pak Jokowi juga bisa membersihkan citranya katanya. Tapi kan maksudnya kalau membersihkan citranya berarti Pak Jokowi beneran palsu ijazahnya kan? Iya. Segitu. Cuma, tapi bener gak sih Pak Jokowi minta damai atau mencabut laporannya? Ini kan kabar-kabar yang kabar burung gitu loh, bukan yang emang Pak Jokowi bener-bener gue cabut nih laporannya. Kalau itu gitu. saya aja yang jawab. Iya gimana bang? Kalau itu saya saja yang jawab. Iya. Itu bohong semata-mata. Ini info satu kan bang? Nggak bisa dibilang info. Karena saya jadi ngeklaim sesuatu yang sebetulnya tidak begitu kan. Iya. Nggak, gini aja. Ini pendapat saya aja deh. Nah, paling gampang itu. Pendapat saya nih. Ini bukan fakta ya. Tapi itu bohong kalau dalam pandangan saya. Gini. Pak Jokowi sudah sangat serius ya menganggap bahwa ini nggak bisa dibiarkan terus berlarut-larut ya. Kita ingat bahwa Pak Jokowi itu memang untuk waktu yang lama membiarkan fitnah demi fitnah itu ditujukan pada dirinya. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena untuk waktu yang lama ya dia masih jadi presiden. Iya, benar. Ya. Sebagai presiden dia merasa tidak pada tempatnya. Dia sebagai orang yang punya kekuasaan politik bisa dikatakan sangat besar, kalau tidak bisa dibilang terbesar di Indonesia. Itu kemudian menuntut warga negaranya. Ini kan sebuah pertarungan yang sama sekali nggak berimbang dong. Presiden versus citizen. Benar. Ya, dia nggak terima, tapi dia menganggap bahwa itu dibiarkan aja lah demi demokrasi di Indonesia. Walaupun misalnya dikatakan ya Bapak nggak usah menggunakan power, menggunakan hukum aja, ya tetap biar bagaimanapun orang akan melihat ini sebagai abuse of power. Benar. Anda itu menggunakan kekuasaan yang Anda miliki untuk menjatuhkan lawan Anda yang sekedar sedang menyerang Anda gitu ya. Ini udah selesai nih. Dia udah berhenti jadi presiden. Nah, ketika ini dan sebetulnya kan kasus ini harusnya sudah selesai ketika misalnya UGM udah bilang dia lulusan UGM. Bener kok, ijazahnya ada. Semua ini nggak usah dipertanyakan lagi. Udah keluar tuh pernyataan dari UGM. Belakangan bahkan Bareskrim juga sudah mengatakan sudah dilakukan digital forensik dan ternyata benar ini adalah ijazah yang asli. Oke? Ternyata kalangan Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak pernah berhenti ya. Hanya karena mereka tahu bahwa hanya karena UGM bilang ini asli, mereka bilang UGM bohong. UGM takut nih sama Pak Jokowi. UGM takut sama Pak Jokowi. Sebenarnya terjadi konspirasi. Sama kayak Polri juga bilang. Polisi tunduk pada Pak Jokowi. Polisi tunduk sama Pak Jokowi. Mereka lupa Pak Jokowi ini udah bukan presiden. Ya. Ini kan pernyataan Polri ini keluar bukan pada saat Jokowi sedang jadi presiden, tapi ketika dia sudah mundur kan, bukan mundur. Dia sudah berhenti jadi presiden.
Nah, Roy dan kawan-kawan masih terus, bahkan semakin mengada-ada, bahkan mengangkat berulang kali kasus tentang misalnya IP-nya itu di bawah 2, KKN-nya bukan pada tahun yang seharusnya mereka lakukan gitu kan. Dan ada yang bahkan mereka menuduh nggak pernah tuh ada KKN ya di tahun-tahun itu. Dan fotonya pakai kacamata. Fotonya itu sebenarnya sepupunya, bukan Pak Jokowinya. Bukan Pak Jokowinya, bla bla bla. Tanda tangan dosen pembimbingnya dipertanyakan. Namanya Soemitro atau Smitro, kayak gitu-gitu loh ya. Iya, oke. Nah, pada tahap itu menurut saya menjadi sangat wajar bagi Pak Jokowi untuk mengatakan enough is enough. Ya. Kita harus buktikan sekaligus nih, dinyatakan secara resmi bahwa ini ijazah asli atau palsu. Saya ini adalah seorang lulusan UGM atau bukan. Ya. Karena kalau enggak, misalnya tidak pernah diadili, tidak pernah diperkarakan secara hukum, ya ini akan terus menggantung for the rest of his life. Sepanjang hidupnya Pak Jokowi, sepanjang hidupnya Bu Iriana, sepanjang hidupnya Gibran, sepanjang hidupnya Kaisang dan seterusnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau saja ketika itu Roy Suryo itu mengaku, oh iya ya ternyata asli ya, maaf gitu ya, kami menyangka ini palsu. Selesai. Tapi ini kan nggak terjadi. Ya, karena itu Jokowi menuntutnya, mengajukannya ke pengadilan. Oke? Jadi Jokowi itu bukan orang yang sekedar sedang karena dia marah, dia benci sama Roy Suryo dan kawan-kawan kemudian menuntutnya. Dia melakukannya for the sake of kebenaran. Benar. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat logis, sangat wajar, sangat etis dilakukan oleh seorang mantan presiden. Maka dia melakukannya. Tadi kita lagi ngomongin tentang Roy Suryo CS nggak mau berdamai? Iya, oke. Jadi ini persoalan ini bukan lagi damai atau tidak berdamai. Sejak awal Pak Jokowi itu tidak ingin berperang. Dia udah menganggap bahwa ya udah selesai dong ya. Ini udah UGM udah menyatakan ini asli, selesai kan? Terus ijazah dia kasih ke Polda ya? Ya, karena Polda mau memeriksa dia kasih kan? Tapi tiba-tiba ini masih terus. Kayak nggak pernah berhenti kan? Ya Anda bisa merasakan sendiri kok. Orang-orang ini seperti tidak kunjung bosan untuk terus mempersoalkannya. Ya. Jadi ini diteruskan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah benarkah kalau begitu Pak Jokowi ingin berdamai? Sama sekali tidak mungkin Jokowi ingin berdamai. Narasi yang beredar kan, Pak Jokowi ingin mencabut laporannya. Pak Jokowi ingin berdamai. Dia sangat tertekan karena sudah mulai kelihatan kalau ijazahnya beneran palsu, kayak gitu. Justru kan kebalikan. Semakin terlihat bahwa ijazahnya itu asli. Dan Ya, soalnya kuasa hukumnya juga Yakub Hasibuan bilang, gak ada tuh, saya nggak terima informasi bahwa Pak Jokowi bakal mencabut laporannya ataupun berdamai gitu. Pak Jokowi ini sangat kooperatif dari awal sampai akhir ya, memang dia melaporkan Roy Suryo CS ini gitu. Dan gak ada niat cabut laporan. Gak ada niat cabut laporan juga. Atau bahkan pertemuan damai. Pertemuan damai ya. Coba lihat semua data yang ada, ijazahnya asli ya. KKN-nya benar pernah ada. Teman-temannya juga cerita testimoni dari teman-temannya untuk yang mengatakan bahwa iya dia sama-sama kita dulu. Terus dia juga lulus kok. Persis sama, ya. Yang misalnya tuduhan bahwa harusnya dia nggak pakai kacamata fotonya. Dibantah sama Bang Ade. Dibantah oleh saya, kenapa? Karena saya pakai kacamata. Ijazah Bang Ade pakai kacamata. Kan udah semakin terbukti. Iya, jadi bantah tuduhan-tuduhannya perlahan-lahan dibantah secara langsung dan tidak langsung. Betul. Juga. Bantah. Sampai akhirnya kehabisan nyerangnya mulai ke Mas Gibran. Nah sekarang mulai ke Mas Gibran. Itu pun juga dibantah. Tapi ya mungkin kasusnya akan sama panjangnya dengan Pak Jokowi kalau tidak diajukan ke perkara hukum. Iya, cuma maksudnya mungkin mau Roy Suryo nggak bosan, kita berharapnya semoga warga yang menonton juga bosan ya Bang. Maksudnya bosan tuh dalam artian percaya bahwa CS ini tidak berniat
membuka kebenaran yang selalu dia gaungkan. Dia memang sengaja menyerang terus-menerus, dicari-cari terus bukan kesalahan ya, kayak celah, mencari celah. Nah, cuman memang begini Noi masalahnya. Saya sendiri berulang kali bertemu dengan terutama dari generasi Z nih ya. Yang saya selalu tanya sama mereka, atau saya berulang kali bertanya sama mereka, kalau kalian sendiri memandangnya seperti apa? Ya. Nah, salah satu jawaban yang lazim saya dengar adalah mereka bilang, kita sih nggak percaya. Tapi kenapa terus menerus ya? Nah, itu persis sih Bang, ya, sama lingkungan aku juga, kayak mereka hampir bahkan pernah mau percaya bahwa ijazah Jokowi palsu karena berangsur-angsur kasusnya. Maksudnya tapi kan kalau kita lihat detail kasusnya justru malah berangsur-angsur tuh ya karena pihak sana yang terus-menerus menyerang. Itu terus-menerus dan ini nggak kunjung selesai. Nah, sebetulnya makanya ini seringkali diharapkan, ayo dong polisi ya. Polisi kan sekarang lagi disidik nih. Tuh. Ya. Kan tahapannya itu adalah mula-mula penyelidikan. Ketika udah ketemu kalau nggak salah 2 bukti ya yang cukup, dia jadi penyidikan. Kalau penyidikan udah cukup, itu diajukan ke kejaksaan. Kejaksaan itu udah pengadilan itu ya Bang? Kejaksaan untuk memajukannya ke pengadilan. Oke. Ya. Nah, mestinya sih dari kalangan kami nih kita melihat mestinya sih cukup lah itu untuk diajukan ke kejaksaan dan kejaksaan akan memulainya di pengadilan. Tapi memang selalu ada kekhawatiran di Indonesia ini ya. Bisa nggak apakah kejaksaannya akan bersikap adil? Apakah kejaksaannya akan bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum gitu ya? Selalu ada itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Cuman kalau menurut saya sih, ya kejaksaan masa sih akan main-main dalam kasus semacam ini? Misalnya udah jelas-jelas buktinya itu nyata. Terus dia bilang, wah belum lengkap nih. Karena kalau belum lengkap dibalikin lagi ke polisi, suruh polisi lengkapi lagi, itu panjang lagi tuh urusannya. Tapi dalam pandangan saya nggak mungkin lah. Kalau bukti-buktinya sedemikian kentara, sedemikian jelas bahwa mereka memfitnah Pak Jokowi, ya udah perkarakan aja. Nah, karena polisi belum kunjung memutuskan untuk memajukannya sebagai sebuah perkara hukum, akibatnya mereka terus ngomong nih untuk ini kan kayak semacam pressure dari luar agar pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan ini tidak cukup tegas gitu loh sikapnya. Iya, ini jadi kayak balapan gitu nggak sih Bang? Iya. Sistem hukum dengan aksi-aksinya Roy Suryo CS. Ya, dia masih berharap bahwa akan datang nih dukungan lagi nih makin banyak. Karena di Indonesia bisa tuh pengadilan akhirnya tunduk sama tekanan publik. Ya waktu kasus Ahok dulu, kan sebetulnya ya kalau kita mau bilang tidak ada lah alasan untuk mengatakan Ahok itu menodai agama kan. Kalimat yang dia lontarkan waktu itu nggak bisa lah disebut sebagai menodai agama. Cuma kan public pressure-nya luar biasa besar di luar. Akhirnya yang mau maju menjadi saksi untuk meringankan Ahok aja banyak yang nggak berani. Saking takutnya nih sama public pressure. Nah, ini yang barangkali diharapkan nih oleh kelompok-kelompok Roy, agar semakin lama semakin banyak orang-orang yang terus bersuara membela mereka dan menyalahkan Jokowi kalau ini sampai dan menyalahkan polisi kalau sampai ini jadi perkara hukum. Nah, ini yang kita harus kita katakan bahwa ya sebaiknya sih diselesaikan secara hukum aja, secara di pengadilan. Kalau pengadilan sudah memutuskan kan, ya walaupun tidak semua orang happy, tapi paling tidak ada sebuah keputusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah ini asli. Pak Jokowi itu memang lulus dari UGM. Ini yang penting menurut saya. Iya, karena menurut ada organisasi pendukungnya Pak Jokowi, Jokowi Mania ya namanya, itu tuh ketuanya Andi Azwan. Mereka ini mendesak Polda Metro Jaya buat netepin tersangka kasus ini. Karena kan kasusnya udah dari April ya. Itu udah lama banget dan belum ada sama sekali yang kayak pengumuman tersangkanya tuh belum ada. Sedangkan kayak yang tadi Bang Ade bilang, semakin lama kasus itu berjalan, itu tuh Roy Suryo CS tuh semakin ngomong sana, ngomong sini, nuduh sana, nuduh sini, ada di talk show sana, talk show sini. Jadi kayak
ayo dong cepetan, ini kasusnya lama banget gitu Iya. menurut si Joman gitu. Dan media sih demen ngangkat ini. Betul, Jadi kalau karena Anda lihat bahwa gain Iya. engagementnya tuh tinggi Engagementnya ya, Bang. tinggi, bener. viewersnya tuh tinggi. Jadi kan misalnya tadi kita ngomong tentang apakah masyarakat akan terpengaruh atau tidak oleh apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang nggak tahu juga ya. Memang kalau yang berakal sehat sih akan bilang it doesn't make sense bahwa ijazah itu palsu. Tapi kan ada banyak orang juga yang logikanya sederhana bahwa kalau ini terus-menerus ini berlangsung, itu artinya Roy memang punya bukti yang cukup kuat nih. Ya. Jadi anggapannya itu kan, anggapannya sehingga dikatakan well mungkin aja loh sebetulnya Jokowi itu memang bukan lulusan UGM. Ya tapi ya tadi saya katakan ya selama polisinya tidak berani untuk mengambil keputusan untuk menaikkan tingkat perkara ini, tidak mengajukannya ke kejaksaan, emang agak repot. Jadi ya teman-teman apa tadi Joman ya, sabar aja dulu ya. Ya paling tidak ya harus terus-menerus siap dipanggil ke stasiun televisi. Iya, termasuk Bang Ade balik. Iya, dan melelahkan loh itu. Iya. Karena menghadapi argumen yang sama dan mereka itu kalau dikasih tahu bahwa ini nyerang balik dengan cara yang betul deh. Emang yang maksudnya yang beneran berani nyentak-nyentak Bang Ade cuma emang di talk show itu doang. Kayak kita nggak pernah nyentak cuma kayak gitu. Tapi sumpah aku kan sampai yang kayak nonton kayak wah ini Bang Ade sabar banget. Itu kalau aku di posisi Bang Ade gitu kan. Gitu Kalau di Gen Z udah digerauk tuh. gitu udah depan mukanya gitu. Ya enggak, misalnya saya dengar kemarin bahwa di Malang ya ada, jadi entah kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan itu mau bikin konferensi persnya di Malang. Jauh banget. Lagi mau menggait audiens yang Malang. timur sana. Dia mungkin bikin tour ke seluruh Indonesia. Oke. Hai, ijazah Jokowi gitu. Tapi di Malang itu acaranya ketika berlangsung digeruduk. Oh iya? Iya, sama massa yang menolak mendengar penjelasan Roy Suryo. Iya, lu ngapain sih gitu. Tapi saya mau bilang gini. Teman-teman pro Jokowi itu juga harus cukup patuh pada konstitusi dong. Ini kan kebebasan berbicara. Dalam hal ini benar bahwa Roy Suryo tuh punya kebebasan untuk berbicara. Betapapun itu adalah hal yang mungkin Anda merasa it's stupid atau apalah ya. Tapi dia punya hak untuk mengatakan itu. Betul. Ya. Jadi teman-teman termasuk dia bicara mulu, kita di KB angkat lagi. Kita angkat lagi. Itu termasuk kita menghormati kebebasan berbicara Pak Roy Suryo CS. Iya, kita ngomong kita lagi. di Kupas Berita juga udah capek kali. Capek, kita bosan banget. Dan ini aku barusan baca Bang yang tadi soal apa? Joman minta didesak karena kasusnya udah berjalan 6 bulan. Berarti kita 6 bulan udah bicarain ini. Iya. Bahkan lebih. Benar. Jadi kayak wow. Udah kita hebat ya. Hebat. Enggak, tapi ini hebat yang sebenarnya dengan pahit kita harus Iya, katakan. hebat ya. Kita udah nggak kepengen ngomongin ini. Iya. Cuman kayak sekarang tiba-tiba dia bikin konferensi pers di Barreskrim kan atau di Polri. What's the point gitu kan? Dia melakukannya bahkan di Polri ya. Mungkin dengan alasan karena di situ banyak wartawan kali. Tapi kan gini, kalau saya jadi wartawan tiba-tiba ada WA aja dari timnya Roy, kita akan konferensi pers di mana gitu. Pasti akan datang wartawan. Benar. Termasuk kan karena engagementnya tinggi ya kalau udah bahas Jokowi jasa. Iya. Ini masalahnya Roy Suryonya yang gak dapet tempat kali Bang. Kenapa? Gak dapet tempat buat konferensi pers ya. Nggak mungkin. Kan para pendukung yang anti Jokowi itu juga banyak. Ya enggak? Ya di berbagai tempat ada. Dan kita bisa menyebut beberapa nama tokoh yang anti Jokowi kan. Kan nggak usah sebuah gedung besar. Sebuah rumah yang cukup luas saja bisa. Sebuah rumah makan, sebuah kafe gitu kan? Kan bisa. Iya, tapi itu contoh ya. Tentang itu bisa dilakukan. Jadi it doesn't make sense bahwa mereka harus melakukannya di Barreskrim Polri kan. Tapi Anda bisa lihat betapa mereka itu ya bikin buku apa Jokowi's White Paper. Jokowi's White Paper dijual dengan harga berapa ratus ribu. Terus dibilang ini buktinya udah semua ada di sini. Iya. Nah, mudah-mudahan nggak laku ya. Saya nggak tahu ya. Tapi nggak sorry saya minta maaf. Nggak
buku itu mudah-mudahan laku lah. Dibeli oleh sesama pembenci Biar Jokowi. kita juga berharap ada yang mereview bukunya ya. Bedah Bang? buku. Iya, Ini bener Make sense beneran gak make sense isinya? atau enggak Iya, gitu iya. isinya. Cuman kebanyakan orang yang tadi yang mau mereview buku itu kan nggak kepengen beli. Nah ya, gratis aja. Kayak contoh saya, kalau itu dijualnya di toko buku, saya beli. Atau Masalahnya? ditawarkan di Shopee. Ada nggak ditawarkan? Enggak, kurang tahu. Iya. Kalau ada, tapi saya nggak mau beli ke mereka. Beli ke resellernya gitu. Ya, Atau nggak kalau kita- ada reseller aku mau beli. Tolong disampaikan di penonton kalau Anda misalnya, saya bisa tuh beli di mana gitu ya. Atau kalau bajakannya mau Bang? jangan. Jangan. Udah kita beli yang asli aja. Tapi jangan beli sama Roy Suryo. Gimana ceritanya Bang? Ya kalau saya mesen ke sana terus dia baca, ada Armando mesen Iya. ke Ada Armando mulai menampakkan bahwa dia meragukan bla bla bla. iya misalnya gitu. Atau gini, Nue yang pesan ke sana deh. Kalau punya alamat di mana bisa pesenin, tapi jangan pakai nama saya. Iya. Jangan pakai nama alamat Cokro. Nanti kita pakai alamat yang di belakang studio ini. Iya. Cari tempat lah. Nggak, saya betul pengen baca karena betul it doesn't make sense misalnya ketika si Tifa bilang bahwa dia akan membuktikan ini palsu dengan menggunakan neuroscience. Buat saya it doesn't make sense at all. Makanya saya perlu baca. Tapi ya tolong ya teman-teman penonton juga kalau bisa bantu pesenin, ngasih tahu. Share gitu. linknya Share linknya. Nggak apa-apa, saya pada bayar. Shopee affiliate. Iya, Tuh iya. coba Iya, drop iya, komen. benar-benar. Saya bayar. Nanti kita beli satu, ntar kita bacanya bergilir gitu, Iya, jangan iya, beli iya. banyak. Satu bacanya bertiga. Udah selesai belum Noi? Ini Tifa ngomong apa nih? Ya gitu ya. Jadi kita harapkan, kita juga semua berharap ini bisa segera selesai. Iya, karena udah, aku ngeliat ya Bang. Nggak tahu ya, mungkin algoritma penonton TikTok aku ya itu udah komentarnya kayak, udahlah capek nih gitu. Gen Z sekarang itu loh simpatinya udah nggak tahu sih Gen Z pernah simpati nggak ya sama isu ijazah palsu, tapi kan Gen Z sekarang lagi sukanya ngeliat Pak Purbaya. Iya, lagi engagementnya tinggi banget ya Pak Iya. Purbaya ini. Apa kita bicara Pak Purbaya aja? Kita omongin Pak Purbaya aja nih. Oke. Oke, semoga nggak usah panjang-panjang lah. Mas Roy Suryo udah capek juga. Ya, semoga ada titik terang benar mengimplementasikan bahwa mencari kebenarannya itu benar-benar sevisi misi ya. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ha-ha. Kebenaran akan menemukan jalan. Betul. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.